Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya. Sehat alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita ngomong-ngomong soal hoax ini kan udah sangat sering ya, Pon ya. Iya. Kalau mungkin kita dari mana sih kalau ngomongin hoax itu ya? Ya, Agak karena dia bingung sudah juga kita. melingkar-lingkar gitu. Iya. Heeh. Dari mana kita mungkin kita? Dan membagi informasi. Iya. Nah, karena kita sebagai warga digital ini sudah menjadi warga aktif, kita juga aktif beberapa platform media sosial yang kita punya pribadi, mungkin kantor, mungkin sekolah, kampus. Nah, itu kan punya misalnya tugas masing-masing, ya misalnya boleh membagi informasi tentang apa saja sesuatu yang dilakoni. Nah, kalau dulu sebelum itu, kalau dulu misalnya kita kan impor, awalnya kan perkembangan teknologi kan misalnya phone, lalu kemudian handphone gitu ya, yang fungsinya hanya SMS dan telepon. Lalu kemudian di zaman itu kita masih kalau mau ketemu kita masih kopi darat gitu ya. Kita masih buat janji lalu kemudian di satu tempat mendiskusikan hal. Nah, bergeser kemudian di makin ke sini, lalu kemudian handphone yang tadinya handphone fungsinya untuk kemudian SMS menjadi misalnya kita BBM. Tentu kan masih terbatas ya. Tidak semua orang kemudian mampu membeli handphone ya. BlackBerry ya. Lalu kemudian di fase misalnya Android misalnya, paham kata pengaruh perkembangan ekonomi juga ya. Kemudian sisi lain misalnya kebutuhan. Orang kemudian yang punya kemampuan finansial bisa membeli Android, dan Android inilah yang kemudian fungsinya sangat banyak kan. Phone, kemudian WhatsApp, lalu kan MS yang awal hanya 2, kemudian menjadi, dan kita bisa juga buat berbagai platform media sosial. Nah, ketika misalnya platform media sosial IG, Facebook, dulu Twitter misalnya yang masih sekarang makin tidak semua ya kalau Twitter ya. Kemudian WhatsApp, semua orang punya itu, dan berkembang sekarang misalnya YouTube, lalu kemudian orang boleh menjadi jurnalis merdeka misalnya gitu ya. Menjadi orang yang boleh narasikan sesuatu, boleh mengirimkan gambar sesuatu, boleh mengabarkan peristiwa sesuatu. Nah, di fase inilah lalu kemudian kita sudah di era post-truth, ya kan sebenarnya dapat berlimpah ya, disrupsi informasi yang berlimpah kita. Ternyata satu sisi bahwa manfaat positif teknologi digital, handphone misalnya, cukup banyak kita rasa. Bisa kita bahwa keahlian misalnya cakrawala kita bertambah tentang global, kita tahu kan yang memasak misalnya dia pintar dari gawai itu, lalu kemudian yang menjahit atau misalnya robotik gitu-gitu. Positif tentu kita sudah akui secara maupun secara kita sudah mengakui. Sisi lain bahwa kan informasi digital dengan fase-fase digital berkembang, informasi yang memang banyak yang tidak. Nah, karena kita ini semuanya juga sudah bagian dari jurnalistika, boleh bahasanya begitu ya, Bang Soleh. Jadi orang boleh memberikan informasi saja, tapi kadang-kala memang teknologi digital ini dan dia paham sebenarnya mana yang boleh diberikan informasi, mana sebenarnya yang berhak memberikan informasi tentang soalan ini, mana yang tidak boleh, mana informasi tujuannya berikan baruan atau maksudnya adalah maksud lain. Nah, ternyata berkembangan teknologi kita mendapatkan informasi yang positif, tapi juga informasi-informasi yang tidak benar atau informasi palsu atau hoax kita kenal itu datang dari mana saja. Dari mana? Dari media, dari beberapa yang ngakunya misalnya media online yang tidak terverifikasi. Kan kalau misalnya cara sebuah media kan harus verifikasi. Cara sebuah media kan tidak mudah ya. Pengelolanya juga harus lulus sertifikasi, kemudian harus terdaftar gitu-gitu. Nah, sekarang kan menjamur nih media-media yang mengatasnamakan media informasi, tapi ternyata verifikasi. Kalau kita cari alamatnya nggak jelas. Orang sekarang kan tidak perlu misalnya harus mempunyai
harus Kantor ikuti UKW, KW, apa uji kompetensi. kompetensi misalnya wartawan, kemudian asal bisa menulis, mau isinya kadang-kadang antara judul dengan isi Nggak dan nyambung. kesimpulan tidak nyambung, tapi yang penting dia nulis. Nah, satu sisi kenapa kemudian tujuannya tentu banyak Bang Soleh, bisa untuk menipu, bisa iseng, nah juga karena memang finansial. Karena ada orang yang sengaja memang terkerus situasi, berikan informasi palsu, tapi sebenarnya mendapatkan keuntungan, mungkin kepuasan pribadi maupun secara finansial misalnya. Ini ada, karena ada juga kelompok booster yang memang siap bekerja untuk memberikan kekacauan terhadap masyarakat. Nah, demikian dahsyatnya perkembangan teknologi, demikian kemudian partisipasi masyarakat untuk berbagi informasi demikian besar. Tapi sisi lain sebenarnya persoalannya kalau saya lihat Bang, bahwa kita sesungguhnya ketika kemampuan kita membeli alat teknologi, handphone, laptop canggih, sesungguhnya kita tidak disiapkan bagaimana sebenarnya menggunakan alat tersebut dengan baik, dengan bijak, atau setidaknya menggunakan fitur-fitur yang ada di Android misalnya, mana yang sebenarnya kita akses, mana sebenarnya ciri-ciri informasi yang tidak boleh kita ambil. Nah, ini semua yang saya kira secara umum kita tidak disiapkan untuk itu. Kita punya kemampuan untuk mengikuti teknologi, perangkat perkembangan teknologi, tapi keahlian teknologi ini masuk menghadapi bagaimana memilah informasi yang valid dan informasi yang palsu tidak disiapkan. Saya kira itu yang dari kira-kira dari situlah membuat kemudian kekacauan informasi, lalu kemudian papar namanya hoax. Iya. Jadi sebenarnya hoax kan ragam bentuknya. Ya. Bahkan mungkin kita jangan-jangan sebagai produsen. Iya, bagian dari penyebar hoax gitu ya. Produsen ataupun juga hoax. Iya. Ya. Yang paling ringan. Kita ini kan paling menyebarkan. Iya, betul. Apa harus ada pada sampai pelaku pada informasi? Mungkin apa yang mungkin dilakukan oleh pribadi itu? Terasinya gitu ya. Ya, jadi kan kita di era memang sudah posisi memang di kekacauan informasi yang saya bilang tadi. Kita sebagai bagian dari warga digital aktif tiap hari, tidak mencari kan WhatsApp group misalnya kan banyak betul. Nih WhatsApp group SMA, kuliah, PRT, pengajian gitu-gitu ya kan. Kita paling saya kalau itu hampir 50 WhatsApp group bayangkan. Nah, kemudian kan kalau misalnya kita sebagai pengguna media tentu pertama kita ketika menerima informasi sesuatu itu pertama itu kan biasanya kita sudah mempertanyakan pada diri kita. Ketika misalnya informasi sendiri kayaknya enggak ya. Enggak mungkin lah ini kan. Iya. Nah, kalau misalnya di kita sendiri merasa pertama memang baca dulu dengan teliti berulang. Apapun informasi itu. Iya. Kalau misalnya itu memang dianggap diyakini benar karena yang ngomong narasumbernya kredibel, yang memberikan informasi itu setelah kita cek memang alamatnya jelas, itu misalnya kalau memberikan manfaat buat orang lain boleh kita bagikan. Ya. Tapi kira-kira misalnya kalau ini sudah yakin ya. Nah, kalau nggak yakin selain kita harus baca dengan teliti, tentu kita cermati. Kita lihat setelah selesai dibaca, benar nggak? Sumbernya benar nggak? Kan terverifikasi nggak? Misalnya kan kita bisa klasifikasi nih Bang.
Misalnya kita punya, kalau Bengkulu ini kan ada RB online misalnya ya. Aha. Kemudian ada beberapa pikiran rakyat. Gitu ya. Misalnya ini beberapa online yang terverifikasi dan informasinya saya bisa kita iyahkan gitu ya. Atau misalnya secara nasional ada Liputan 6, ada Detik misalnya, ada Kompas.com. Nah ini menurut saya kita setelah dicek, kira-kira kayaknya kok setelah dicek nggak ada. Udah nih, kalau misalnya itu nggak ada, lebih baik kita tahan dulu. Jadi jari kita jangan bergerak dulu. Lalu kemudian setelah baca tadi dengan teliti, kan kita baca nih judul, pengantar, isi sama kesimpulan nyambung nggak? Nah, jangan kita kemudian terpengaruh. Nah, masyarakat kita ini kebanyakan hanya terpengaruh di judul. Ketika judul ini kira-kira menarik, belum lagi dibaca selesai, kemudian di-share. Misalnya, saya ingat betul 2018 itu hampir tiap hari saya coba klarifikasi di grup WhatsApp. Setelah dari masjid sholat subuh, saya mulai buka handphone. Nah, itu ketika COVID misalnya. Informasi yang 5 tahun lagi. Ketika saya tanya, ini dari kira-kira informasi ini membahayakan? Menakutkan, memang harus rame-rame kita menakutkan. Lebih baik ditahan dulu. Baca itu Januari berapa 2016 ketika itu 3 tahun sebelum itu ya berarti ini. Nah ini saya jadi pertama harus dibaca dengan jelas, cermati judul, isi dan kemudian cek sumbernya tadi ya. Lalu kemudian yang paling tidak kalah penting juga misalnya foto, misalnya dia disertai foto, itu kan bisa direkayasa. Misalnya kalau kita punya kemampuan soal foto ini kan bisa juga dicek Bang Kalau misalnya yang paling mudah misalnya Google aja itu bisa bantu kita masukkan clue judulnya. Kalau kira-kira nggak ada itu nggak usah kita aminkan. Atau misalnya kalau dia hoax biasanya itu langsung ada penjelasan dari Kementerian atau Liputan 6 mengatakan bahwa ini hoax. Kejadiannya yang sebenarnya ini narasi kemudian sudah dirubah, lalu kemudian fotonya juga diganti dengan foto yang kejadian di mana. Nah ini juga memang agak membutuhkan waktu, kemudian memang agak selain waktu juga kejelian dan keahlian lah soal mencermati informasi ini. Nah sederhananya saya kira gitu. Nah yang paling penting misalnya juga yang tidak kalah pentingnya ketika misalnya kita mendapat itu, kita kan punya WhatsApp grup. Kalau misalnya kita punya anak, kalau milenial kan biasanya lebih punya informasi cepat lah, tanya ke anak kita. Atau misalnya saya dapat misalnya kemarin kan soal naikkan biaya transfer BRI. Itu kan hampir sudah 2 minggu kemudian agak hening datang lagi. Bukan hanya WhatsApp tapi tiba-tiba logo BRI di profilnya itu ngulang lagi kan? Nah misalnya bisa juga dilakukan cek, atau kalau misalnya ada teman BRI itu mudah sih sebenarnya, tapi yang penting selain teman kita, karena biasanya keluarga, teman, dan orang yang kita percaya. Nah itu yang menurut saya harus dilakukan. Jadi cek sumber, baca dengan teliti, harus nyambung judul, isi, dan kesimpulan, lalu kemudian siapa yang berbicara, dan ikutlah dalam kelompok atau WhatsApp group, hanya kan tambahan keahlian kami dan mana yang. Kalau perkembangan hoax mungkin beragam ini. Bisa kadang kan dihubungkan dengan agama. Saya ini masuk klasifikasi hoax atau enggak? Ini sumbernya dari penjaga makam Nabi misalnya. Kemudian dia bermimpi bahwa akan yang mana segala macam kayak itu kan. Terus kemudian terakhir di bawahnya itu kan ada itu kalau sebarkan pada nomor yang berbeda. Jika informasi ini Anda, maka Anda tidak
bukan muslim sejati gitu. Iya. Dia kalimat-kalimat terakhir itu kan sering kan Mengancam ya. kayak mengancam dan kemudian menakutkan Kan? gitu. Ya kalau nggak saya sebarin kayaknya saya muslim gitu. Nah ini termasuk hoax. Ya, itu Itu klasifikasi hoax. Nah, jadi kan kita sebenarnya misalnya kan yang atas nama agama ini kan luar biasa nih. Iya betul. Atas nama agama, hoax atas nama agama luar biasa. Apalagi misalnya hoax menjelang pemilu atau misalnya kadang kita jalankan ibadah rame itu biasa. Kalau misalnya kita ini kan bisa cek nih, kalau misalnya judulnya apa soal penjaga makam Nabi lain dengan itu juga bisa dibantu. Nah, sumbernya apa? Nah, apalagi misalnya ada pesan di akhir bila Anda meneruskan pesan ini ke 10 WhatsApp grup, Anda akan mendapat pahala sama dengan 1 kali umroh. Itu pasti. Kalau misalnya cukup itu orang, cukuplah nyebarkan informasi. Ya. Nah, kalau sebenarnya kan kita kan kalau muslim kalinya kan hadis dan Al-Quran. Nah, kita cek ajaran kita bahwa soal kiamat, soal apa, ya, tahui misalnya gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang namanya sama dengan dia alim apa segala macam kan tidak diberitahu. Nah, ini kan ada ajarannya di kita. Selain misalnya logis di pikiran kita, memang ada syariatnya yang bisa kita cari. Ke siapa? Kembali ke Quran dan hadis, atau kita anggap yang besar atau anggap menjawab pertanyaan kita. Nah, kalau yang pakai iming-iming itu tuh, Bang, lebih baik nggak usah di-share. Karena itu adalah kelompok memang informasi hoax yang memang sengaja buat seolah-olah cukup dengan begitu kan? Iya. Orang kita ini jelas kok syaratnya harus misalnya dapat masuk surga itu banyak kan, bukan karena menyebarkan informasi. Kalau yang begitu itu masuk klasifikasi. Dan yang parahnya itu kan kita terpengaruh dengan kalimat-kalimat terakhir itu. Betul, karena kita literasi kita memang rendah. Iya, kan jadi gitu, artinya kita nyebar itu kan gara-gara itu sebenarnya. Iya. Bukan konten informasi yang atasnya itu. Karena kalau tidak nyebarin Anda termasuk ini. Iya, kadang-kadang kita kan menafikan kita, tapi lebih kepada ketakutan. Betul. Gitu ya. Karena itu kan seolah-olah diancam. Jadi hoax itu termasuk kan penipuan itu kan biasanya bernada maksa, itu kan agak maksa tuh. Kemudian terburu-buru harus dibagi gitu-gitu. Nah, ini juga bagian yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa ketika misalnya ada nada ancaman, kemudian memaksa, itu bagian dari hoax yang harus kita hati. Nah, kita ini kan sebenarnya ketika mendapatkan informasi ini kan memang di awal saya katakan, nah ini kan literasi kita ini artinya kemampuan kita jadi paham sesuatu yang terpilih apa dan jenis informasi yang hoax itu seperti apa. Nah, itu yang harus kita jadi pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh banyak pihak. Nah, kalau penipuan Iya. ini penipuan ini kan menarik nih. Iya. Hampir tiap hari kita mungkin harus sangat sering terjadi sebenarnya. Kita kan siapa-siapa gitu ya. Tapi kita nggak sadar gitu. Nah, di mana itu persoalannya itu. Nah, jadi gini, hoax dengan penipuan kan agak mirip-mirip dan beriringan. Salah satu yang menjadi misalnya dalam kebencian. Nah, penipuan digital ini kan beberapa iringan. Ketika informasinya itu hoax, tentu tujuannya tadi sama untuk dan kedua tiga ya. Nah, SMS ini kan kita SMS WhatsApp
kita mendapat hadiah, nah, kita akan hubungi nomor ini. Kan kalau misal kita cermati yang kirim kita WhatsApp ke nomor yang tertulis itu beda loh. Ya. Nah logikanya mestinya kan kalau misalnya harusnya sama kalau memang kita bisa hubungi. Nah itu kalau misalnya kalau namanya hadiah itu kan jelas misalnya dari mana kita punya tabungan atau kita ngikut sesuatu atau kita sedang misalnya melakukan sesuatu. Nah harusnya masyarakat ketika dapat WhatsApp itu ya rata-rata tidak benar karena yang namanya hadiah itu rata-rata memang sumbernya itu yang akan menghubungi kita langsung bukan lewat WhatsApp atau SMS. Itu ya pertama ya harus dicek. Yang kedua, penipuan digital ini kan macam-macam nih. Selain dia memang kirim WhatsApp, biasanya juga telepon, Bang. Iya, betul. Nah, telepon ini misalnya krisis keluarga. Misalnya apa? Misalnya anak ibu, dia udah tahu nih karena kita udah di profilnya kan. Yang nah kadangkala secara kebetulan misalnya anak ini nggak bisa dihubungi. Apakah handphonenya lowbat atau sekolahnya nggak boleh menghidupkan handphone, panik, ya kan? Kita panik, kita buru-buru. Apa yang kehendaknya yang menelpon, misalnya ibu jaminan harus kirim 20 juta, ada nggak yang sudah terkena? Banyak. Nah, kirimlah duit. Nah, kali saya bunda tadi telepon kan nggak ada kok di sekolah. Nah artinya ketika kita terima telepon krisis keluarga tadi kan ciri-cirinya ini cenderung kalau penipuan itu cenderung tergesa-gesa, memaksa, agak emosional, nomor telepon berbeda. Nah ini harus dicermati. Misalnya saya tiba-tiba telepon Bang Soleh, telepon saya saya ini lagi bisnis ini tapi kebetulan barang mau sampai. Nah ini juga saya sudah pernah alami. Barang mau sampai tapi 35 dapat efeknya sekian, balikan tidak teliti. Kemudian tidak konfirmasi balik, apakah benar sih nomornya Bang Soleh atau tidak? Kadang-kala karena yang sudah iming-iming hadiah ya, sudah teriming-iming. Nah, kalau misalnya itu satu. Nah, cek dulu nomornya. Pasti berbeda, bukan Bang Soleh. Karena kita ini rata-rata korban ini terburu-buru, kemudian tidak teliti, panik, itu yang jadi korban. Nah, jadi penipuan digital. Terakhir saya misalnya kemarin tiba-tiba ada salah satu saya profilnya cek, saya yakin ini ya tiba-tiba ada nomor yang bersangkutan, foto berbeda tapi orang yang bersangkutan. Nah itu gitu. Saya kan baik-baik nggak maunya main. Tambah jelas. Ini orang Bengkulu kok tiba-tiba ngomong ngapain misalnya gini kan karena kita posisinya kita sadar. Nah kita ngerti, kita cek. Nah sekali lagi cirinya itu yang penipuan digital ini saya kira korbannya sudah sangat banyak. Biasanya krisis keluarga, kecelakaan, narkoba misalnya. Lalu kemudian biasanya dia cenderung memaksa menggunakan handphone yang berbeda. Harus cek, meskipun teman kita itu harus cek. Makanya harus waspada, teliti. Kita tarik nafas dulu lah. Kalau misalnya itu keluarga kita, anak kita tarik nafas. Kalau misalnya ketika dikontak Bang nggak bisa, cari yang saya akan cari nih. Saya sisir dulu. Circle-nya Bang ini siapa? Oh si Anu. Oh nggak berhasil sini. Nah setelah dicek, tapi ini kan pengetahuan yang cukup Bang soal ini. Bagaimana sebenarnya menjadi orang yang
memanfaatkan teknologi digital, tapi kemudian mengetahui hal-hal yang harus dilakukan ketika misalnya menghadapi sesuatu. Nah, penipuan digital ini selain kerugian uang, psikis misalnya, ini juga dampaknya secara finansial karena sudah transfer, lalu kemudian misalnya secara psikis malu, kemudian dia rugi, uangnya mungkin cuma segitu, bahkan untuk keluarga. Nah, yang terbaru misalnya soal paket. Nah, yang paling sering nih. Paket ini bahkan ada, saya dapat video kemarin misalnya di daerah Jawa itu habis uangnya, atau tetangga saya terbaru Bang itu. Nah, akibat ada WhatsApp ke dia, kemudian dia ikuti, dia tuntun yang kirim WhatsApp harus begini. Ternyata ketika itu, ketika Bang kita, ya nggak apa-apa ya, BRI. Nah, sedalam hal ini BRI bertanggung jawab, ya Bang kan nggak bisa urusin satu. Kalaupun misalnya kita balik, kalau sadar telepon BRI mau blokir saya, nah itu selamat. Kalau belum terlanjur kita mengikuti, ini kan kita berarti sadar nih. Makanya saya pikir saya sampaikan di awal bahwa ketika kita dapat telepon atau WhatsApp, baca teliti, cek, kira-kira ini nggak ada hubungan, nggak usah dilakukan. Lalu tanya kepada teman kita yang kita anggap mengetahui atau keluarga kita, atau punya terima telepon soal krisis keluarga, cek dulu, tetap kasih dengan orang terdekat, dengan circle yang nelfon kita, cek nomor handphonenya. Ini salah satu hal yang bisa dilakukan. Baru nanti kalau misalnya bisa juga, kalau misalnya kita kemudian melakukan, kita bisa berlapor kepada berwajib. Nah, ini juga harinya sih sekali lagi, hoax dan penipuan digital ini dua adik kakak yang memang beriringan. Jadi informasinya memang hoax, tapi kemudian diiringi dengan langkah-langkah yang biasanya dituntun oleh si penipu. Nah, penipuan digital ini banyak memakan korban, baik kerugian psikis maupun kerugian. Nah, secara fakta itu kan lihat banyak korban. Tapi kok kita itu nggak sadar-sadari itu sesungguhnya di mana persoalan kita itu ya. Kalau kita tahu bahwa itu hoax, pas begitu nyampe ke kita, lalu kemudian gitu, mata rantai ini kan nggak pernah putus gitu, literasi terus gitu kan, terus masyarakat kita nanti baru sadar sekian gitu. Apa sesungguhnya yang salah kata sendiri? Jadi kita ini orang yang pertama, ya kan, biar dianggap masih ini kita yang duluan, nah, kita dapat duluan. Dalam hal ini kita hampir tidak teliti. Kenapa? Karena memang pengetahuan kita ini, karena tidak teliti, cenderung anggap satu begitu. Lalu kemudian kalau misalnya literasi kita, dia akan ya kemudian akan cek, ya anggap ketika itu tidak penting, maka dia tidak akan bagi. Nah, karena kita punya kecenderungan memang sama tidak teliti, ingin berbagi, lalu kemudian ingin dianggap orang pertama gitu-gitu. Ini saya kira bagian yang memang memelihara bahwa masih tumbuh baik di masyarakat kita. Tumbuh baik kenapa? Karena kita sadarnya setelah terjadi, bukan sadarnya di awal. Harusnya kita kan kalau teliti, kita tidak perlu menjadi bagian yang pertama, misalnya tidak kemudian misalnya kalau itu sebuah krisis tidak harus berbagi bersama,
Nah, kalau misalnya ini kan ada informasi yang menakutkan sebenarnya. Kita sendiri kan kalau kita berpikir misalnya khawatir. Nah, kalau yang kasih dia nggak akan bagi. Nah, sementara pikiran kita daripada saya sendiri ini khawatir lebih baik saya bagi-bagi. Iya, iya. Nah, ini juga menurut saya urutan untuk cara hoax dan penipuan. Jadi sekali lagi masalahnya di situ. Masalahnya karena memang sifat kita memang tidak teliti, cenderung ingin berbagi, baik maksudnya, tapi tidak teliti apakah yang kita bagi ini informasinya benar atau tidak. Karena apa? Karena literasi tidak cukup. Nah, kemudian juga misalnya kalau juga rasa kalau saya khawatir jangan sendirilah. Biar rame-rame sehingga Bang, meskipun dalam beberapa hal sudah berkurang, tapi hoax yang baru itu tetap terus berkembang. Nah, ini soalan yang saya jadi menjadi soal bersama yang harus kan literasi berhenti sekali. Hanya sudah diingatkan nih sekali, kayak kita belajar lah ya. Nah, harus diulang-ulang Bang Soleh. Kalau misalnya cuma sekali itu belum nyangkut. Nah, kalau misalnya berulang-ulang, kalau grup WhatsApp, mesti ada orang-orang yang memang terus berani. Menurut saya berani juga, karena meskipun mempunyai kemampuan literasi yang cukup, kalau tidak pede misalnya nanti takut dianggap ngajari soal apa. Padahal dia punya kemampuan misalnya, harus berani, harus menjalankan dengan seksama supaya artinya kemarin misalnya saya kasih beberapa grup soal yang paket salah satu video ini harus lagi gitu. Yang memang kita menggunakan diri sama ingatkan kita hari ini jadi korban dan besoknya kita empati, tapi selang hari kemudian ada teman kita lagi yang menjadi korban, kita kemudian tidak sadar gitu. Iya. Nah, terus saja bergulir kayak gitu dan kita bernafsi. Nah, kalau sebenarnya pihak yang mengawasi ini masih lain mungkin ya kita. Iya. Sebenarnya kan kalau bicara soal tugas siapa ngawasi, kalau paling banyak sebaran hoax ini kan di media sosial ya. Jadi bagian kita gitu ya, kita tentu kita kalau di negara ini dalam hal ini karena masih komunikasi dan itu beberapa sebenarnya memang informasi kan diberikan apa yang dilakukan klarifikasi. Saya tadi soal informasi yang soal agama Nabi. Kalau kita cek itu misalnya kalau itu hoax, clue-nya kita tuliskan di Google akan keluar. Misalnya informasi yang sebenarnya seperti ini apa segala macam. Misalnya soal paket. Ini kan sudah ada nih penjelasan baik itu dari Liputan 6 lalu kemudian Kominfo, kemudian segala macam. Jelaskan beberapa platform media online yang terverifikasi di informasi dan narasinya sesungguhnya. Nah, itu saya kira peran yang sudah dilakukan. Selain itu sebenarnya gerakan literasi digital yang dilakukan kementerian ini juga sebenarnya apalagi menyangkut kemarin Bang COVID misalnya kan kita semua ternyata ketika 2020 itu dihadapkan harus yang tadinya gagap teknologi harus bisa menggunakan handphone, yang tadinya nggak pernah buat narasi di Facebook harus bisa ngajar, harus belajar. Nah, itu kita diharuskan, nah tapi diiringi dengan juga soal hoax
Nah, gerakan yang dilakukan negara salah satu literasi digital itu kan yang sekarang Joni Platif lalu nih cakap gitu ya, gaya digital. Nah, saya sih ngelihat misalnya apa yang mereka lakukan itu kan melakukan literasi menyiapkan para fasilitator Indonesia melalui kampus-kampus. Lalu kemudian memang mereka tahapannya tadinya bosan, lalu kemudian berapa masyarakat yang masih Nah, ini harus sekali lagi bahwa ada juga sih beberapa organisasi yang mendeklarasikan diri lawan hoax dan juga kan misalnya ada sudah berdiri dan kan sudah diresmikan kemarin dan ya itu sudah ada juga Mafindo, ada juga Japeli misalnya jaringan yang organisasi juga yang orang hoax yang melakukan literasi digital. Nah, cuma memang ini kan kelompok-kelompok ini tidak cukup. Pemerintah sudah bergerak melakukan literasi digital supaya masyarakat terhindar dari hoax, tapi itu tidak cukup karena masyarakat kita juga banyak. Nah, tempat di mana? Nah, harus gerakan yang dilakukan secara massal pihak. Jadi tidak cukup kalau kita mengandalkan supaya kemampuan literasi masyarakat sekurang-kurangnya bertambah gitu ya. Bertambah. Siapa yang menurut saya yang paling mungkin kampus karena punya mahasiswa banyak perluas misal gitu ya. Saya kira itu titik saya juga penting ikut serta dalam hal ini. Tidak hanya tapi seluruh prodi menurut saya juga kan. Cukup sekali nggak bisa bang. Iya betul. Harus berulang. Atau sekolah misalnya. Mafindo itu kan kita melatih guru. Nah cuma persoalannya apakah yang sudah dan secara kontinu bertransfer masih soal cakap digital ini. Dan ya, misalnya ternyata masih untuk mereka akui kan secara khusus pada komunitas itu belum. Nah, artinya ini juga harus ditambah lagi. Tidak bisa, harus berulang karena muridnya juga berganti. Lalu kemudian dia tidak bisa sekali harus berulang. Dan tambahlah tentu yang memang harus melakukan. Nah, jadi sebenarnya kementerian sudah melakukan tapi tentu belum maksimal kita akui. Kemudian negara juga hadir misalnya juga ada undang-undang ada di KUHP juga soal berita nggak kena pasal. Cuma memang persoalannya memang ketika persoalan ini kita harus cukup bukti. Nah kita ini karena literasi hukum kita juga masih terbatas, itu biasanya kita kadang lupa screenshot atau percakapan misalnya kita simpan, kita print. Siapa tahu suatu saat kita butuhkan. Orang yang punya kemampuan literasinya berpikir misalnya ini siapa tahu bersoal hukum mungkin sudah melakukan itu, ada sangat sedikit. Nah bicara soal hukum kita harus punya bukti apa. Kalau dia bentuk video kita harus simpan. Kalau dia percakapan WhatsApp kita harus simpan screenshot, print out gitu ya. Kalau misalnya kemudian ketika itu bisa dibutuhkan kita ingin mempersoalkan soal ini secara ya pada pihak berwajib, kita harus melengkapi itu plus waktu plus kemudian nambah pengetahuan. Nah ini memang lebih rumit bang. Jadi pertanyaannya kok seolah-olah tidak selesaikan. Ini saya kira agak memang rumit untuk jika terakhir misalnya dia berurusan dengan hukum itu tadi kita harus punya 2 bukti paling tidak. Kalau memang bentuknya percakapan kerugiannya apa? Kalau di hukumnya harus ada kerugian bang. Betul. Kalau sekedar meskipun di situ kan penyebaran nggak terlalu berfaedah lah kita karena kita habis waktu mungkin masyarakat. Nah jadi artinya kalau bicara tanggung jawab pemerintah pertama hadir tadi ada gerakan
digital ada sebenarnya kita gunakan, dan tentu syarat tadi saksi yang cukup gitu ya, supaya bisa diproses. Iya. Soal lain misalnya kalau hukum ini APH-nya apa, hati gitu-gitu juga jadi soal besar ya di Iya. negara kita. Nah jadi sekali lagi, nah memang lari-larinya Bang memang digital kita harus. Terakhir ini kan kalau kembali ke individu, apa yang harus dilakukan individu sehingga paling tidak dia selamat secara pribadi paparan hoax, penipuan secara pribadi lah. Belum nanti kemudian kalau kan tentu dan seterusnya. Ya. Secara personal apa yang harus dilakukan agar kemudian dari paparan? Ya, saya kira pertama memang pengetahuan kita digital ini harus dimiliki. Melalui apa? Bisa melalui komunitas atau yang memang angka hoax. Yang kedua adalah kita tentang apa sih yang bisa kita lakukan, skill kita menghadapi era post truth ini kan seperti apa ya. Pertama tadi misalnya memang misalnya kita apa sumbernya kita baca, kita cek, bandingkan satu sumber dengan yang lain. Itu pribadi ya. Harusnya kita menyediakan waktu lah, Bang. Menyediakan waktu. Sama kita tetap lalu kita pelajari Android kita punya. Kedua, cermati judul, cermati alamat, siapa yang bicara. Kalau misalnya kemarin kita kan soal gempa Bengkulu, bahwa kita ini berpotensi gempa, iya, kita sudah tahu. Kan terlambat juga kita tahu, harusnya ya, SD kita tahu lah ya, karena kan ternyata ini adalah banyak tinggi gitu ya. Kan kita dikagetkan tahun 2000 baru kita kaget. Oh, kira-kira. Nah, yang berhak ngomong gempa itu kan siapa di Provinsi Bengkulu? Gubernur. Kalau misalnya bukan gubernur, nggak usah dulu kita percaya. Kalau bahwa pengetahuan kita tentang gempa itu ya harus kita punyai. Lalu sebenarnya di narasi berita soal gempa, orang BMKG itu kan jelaskan bahwa kita ini begini-begini, tapi karena Bengkulu sudah sering berulang gempa-gempa kecil, potensi yang besar itu tidak akan terjadi. Harusnya kalau kita baca dengan cermat, kita kemudian tidak panik. Tapi karena kita cuma baca judul 8,9, ada yang ada yang anaknya ke sekolahnya diliburkan. Kenapa? Karena kita ini nggak cukup. Baca informasi tentang gempa ini tidak teliti. Nah, jadi sumber beritanya dan siapa yang bicara ini penting ya diketahui. Lalu kemudian teliti, kemudian tidak tergesa-gesa. Kalau sekiranya itu perlu penjelasan, cari orang yang kita anggap tahu, lain grup tadi ya, atau anak kita, atau kita ketik clue-nya di Google, apakah itu benar? Nanti akan ada penjelasan berita ini benar atau tidak. Nah, ini penting. Berikutnya, kalau misalnya itu pertanyaan di kita sendiri, stop di kita, jari kita jangan bergerak. Taring. Setelah kita tadi langkah-langkah kita tanya ke beberapa, kemudian mesti juga pelan-pelan dihilangkanlah latah kita ini secara pribadi kan. Jangan kemudian mentang viral lalu kita ikut menjadi nomor 1 menyebarkan. Kalau kemudian kira-kira itu nggak benar, kalau itu mengkhawatirkan, saya juga misalnya mengatakan di beberapa kesempatan, kalau itu mengkhawatirkan meskipun kita nggak ikut share, biarkanlah informasinya, tidak kemudian dia baca judul itu. Kalau kita nggak ikut share itu panik, mengurangi orang khawatir.
Nah itu menurut saya secara pribadi juga harus dilakukan. Lalu kemudian bergabung dengan grup-grup yang komunitas. Ikut diskusi-diskusi misalnya kampung, diskusi-diskusi anak-anak milenial yang memang punya ketertarikan melawan hoax misalnya, atau anak-anak muda. Kemudian informasi di grup WhatsApp itu misalnya tidak hanya yang riang-riang, tapi sekali-sekali yang agak serius itu diikuti. Atau ditanyakan sekali-sekali diskusi di grup itu, diskusilah tentang yang memang perlu kita ketahui. Saya kira itu yang memang ketika informasi itu salah, stop dibagi. Nah, bagikanlah juga informasi misalnya di Facebook itu kan saya yang umum-umum saja. Kan? Yang umum-umum misalnya berkabar kita. Tapi hal-hal pribadi jangan kita kasih. Supaya itu tidak dijadikan objek hoax dan penipuan digital. Ada orang yang hobi cekrek sudut rumah, cekrek sudut dapur. Ya. Nah, ada kemungkinan. Nah, hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari, Bang. Supaya tidak dijadikan. Jangan juga misalnya kayak kemarin vaksin, kartu vaksin posting di Facebook. Nah, di situ. Atau misalnya riang-riang dapat yang lupa misalnya hapus nicknya. Nah, ini juga menjadi bagian dari literasi yang jadi supaya artinya kita kemudian tidak bagian akan menyebabkan hoax di era. Makasih Bu Pon, yang pasti lagi memang akhirnya itu balik ke diri kita. Iya. Stop di diri kita. Lagi memang kita yang harus stop di diri kita, jangan terlalu asik, harus menjadi satu. Ya. Justru itu kemudian menjadi orang bagi kita. Mensaring informasi. Ya. Jadi jangan terlalu latah, jangan terlalu pengen jadi nomor satu. Kalaupun ada informasi, boleh ditanyakan kepada berhak untuk klarifikasi, cek sumbernya. Kalau kemudian dengan kita tetap menjadikan pelajaran, bukan menjadi wah syukurin lu. Tahu-taunya besok kita jadi tahu-taunya besok kita jadi korban juga. Betul. Nah, jadi itu semua jadi bahwa hoax dan penipuan itu kayaknya jadi adik-beradik yang sangat dekat. Beti banget ya. Beda tipis banget. Jadi harus hati-hati dan mudah. Pada akhirnya kewajiban balik kepada kita masing-masing. Terima kasih Bu Fon sudah berbagi dan hari ini. Dan ini terus ya tentunya hoax itu boleh juga dibawa kemana. Hoaxnya itu terus berjalan, literasinya pun juga harus berjalan. Kalau hoaxnya berjalan, literasinya berhenti, ya tetap saja hoaxnya makin menjadi ya. Oke, terima kasih Yvonne.